Ya, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan liburan kita itu agar bisa produktif dan efektif dan bermanfaat gitu ya. Makanya saya kasih judul di sini kuliah cuti. Kuliah cuti itu maksudnya kuliah libur ataupun sekolah libur, YouTube jadi solusi. Kuliah cuti, YouTube jadi solusi, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa YouTube jadi solusi? Bukannya kerja, bukannya belajar atau apa? Nah, ini hanya salah satu, itu saja sih, hanya salah satu solusi dari saya untuk Anda agar bisa mengefektifkan, agar bisa lebih memanfaatkan waktu luang Anda, gitu aja. Jadi kalau misalkan Anda nggak pengen terjun di dunia YouTube, ya nggak apa-apa, no what gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau Anda nggak mau pengen terjun di dunia YouTube, tapi saya sarankan daripada Anda rebahan, daripada Anda tiduran dari pagi sampai malam ya kan, scroll up scroll down IG, scroll up scroll down TikTok dan lain sebagainya, lebih bagusnya ketika waktu Anda itu digunakan untuk berbagi cerita, untuk berbagi pembelajaran dan berbagi pengalaman di dunia itu. Nah, gitu. Dan liburan ini pun salah satu alasan saya untuk bisa lebih aktif di dunia YouTube. Karena apa ya? 3 bulannya karena bulan-bulan yang lalu itu saya tidak pernah tidak pernah memandang YouTube sama sekali gitu loh. Saya mungkin hanya menonton video ini video itu dan nggak pernah lagi buat tontonan, maksudnya buat video itu nggak pernah. Jadi mungkin karena kemarin itu saya lagi libur kuliah juga, jadi ya lebih ke yuk kita buat video ini biar banyak manfaat ke orang lain gitu. Tujuan saya seperti itu. Itu adalah salah satu alasan saya mengapa lebih aktif ke dunia YouTubean. Nah, bagi kalian yang ingin terjun di dunia YouTube, apakah harus menunggu waktu senggang? Apakah harus menunggu liburan sekolah dulu baru kita bisa terjun? Tidak. Kita bisa terjun kapanpun dan dimanapun, asalkan kita bisa membagi waktu dalam keseharian, seperti waktu ibadah, waktu sekolah, waktu kuliah, waktu YouTube, dan lain-lain. Nah, untuk pembagian waktu, bagaimana cara saya membagi waktu dalam keseharian saya, insya Allah akan saya buat videonya di video setelah ini ya, insya Allah ya, akan depan insya Allah akan saya kasih bocoran bagaimana sih agar terjadwal gitu loh, agar keseharian kita itu terjadwal, jadi nggak sia-sia. Oke, langsung saja ke poin-poin penting ya, kenapa harus YouTube yang jadi solusi gitu. Karena sesuai pengalaman saya mendapatkan beberapa pelajaran dari YouTube, yaitu 3 poin saja. Yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran, yang kedua yaitu sebagai media kenangan, safety memories, kalau bahasa saya safety memories, itu sebagai media penyimpanan kenangan. Yang ketiga yaitu sebagai media pendukung. Apa itu media pendukung? Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran. Dalam media pembelajaran ini tentunya kita bisa melihat dua subjek, yaitu sebagai kita meletakkan diri kita sebagai penonton dan kita meletakkan diri kita sebagai pembuat tontonan atau content creator. Nah, kita sebagai penonton, kalau dalam klasifikasi media pembelajaran itu akan dapat apa aja sih? Sebenarnya banyak banget video YouTube yang menjelaskan tentang pembelajaran, seperti pembelajaran bahasa, pembelajaran agama, pembelajaran cerita dan lain sebagainya. Banyak banget. Nah, itu tergantung kita memanfaatkannya. Bisa digambarkan seperti ini. YouTube itu netral. Objek apapun itu netral ya kan, objek itu netral. Nah, baik enggaknya objek ini tergantung subjek. Baik enggaknya YouTube ini tergantung penontonnya. Baik enggaknya manfaat enggaknya YouTube ini tergantung penontonnya. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi mau kita nyari-nyari yang buruk di YouTube ada, mau kita nyari pembelajaran di YouTube ada, mau kita nyari-nyari hiburan di YouTube ada, serba ada di YouTube ya. Nah, alangkah baiknya ketika kita bisa memanfaatkan sesuatu ya sesuai dengan kadar kita. Pokoknya kita harus mengoptimalisasikan penggunaan YouTube, penggunaan objek ini agar bisa manfaat bagi kita. Ya, kalau saya sih jangan hanya menonton hiburan-hiburan aja, nonton musik, dengerin musik terus dan lain sebagainya. Ya kita bisa belajar banyak sih dari YouTube sebenarnya. Jadi ya tergantung kita memanfaatkannya bagaimana.
Nah, itu pandangan saya ketika kita menjadi penonton. Kalau kita sebagai penyaji tontonan atau konten kreator itu bagaimana? Apa sih yang bisa kita pelajari? Apa sih yang bisa kita dapat dari penyaji tontonan, konten kreator tersebut? Ya, ini sesuai pengalaman ya. Banyak banget yang saya dapat ketika saya mulai aktif di YouTube, yaitu sebagai konten kreator, yaitu sebagai penyaji tontonan. Itu banyak banget, seperti kayak misalkan cara kita berbicara di depan kamera, kemudian cara kita mengupload video, cara kita mengedit video, cara kita set up lighting, set up lampu-lampu. Itu akan meningkatkan skill editing kita di dunia maya. Dan yang ketiga, kita bisa tahu bagaimana sih konten kreator itu sebelum membuat konten apa saja yang perlu disiapkan, mulai dari perancangan, kemudian eksekusi, kemudian evaluasi dan lain sebagainya. Insya Allah akan saya bahas di video kita selanjutnya. Itu tadi hal-hal yang dapat kita ambil dari YouTube ketika kita sebagai penyaji tontonan ya, sebagai konten kreator ya, seperti itu, sebagai konten kreator. Nah, yang kedua apa? Poin kedua yaitu sebagai media penyimpanan kenangan atau safety memories kalau bahasa saya. Sebagai media penyimpanan kenangan. Kok bisa sih sebagai media penyimpanan kenangan? Kan bukan flash disk. Nah, kan bukan hard disk, kan bukan laptop. Nah, jadi begini, sebagai media penyimpanan kenangan itu seperti halnya misalkan Anda pergi ke Korea. Nah, Anda ingin mendokumentasikan, mengabadikan momen tersebut. Ya, no problem bro. No problem bro. Soalnya ya bagaimana sih kita berbagi cerita itu tidak hanya di tulisan saja. Kita bisa kayak misalkan buat video vlog dan lain sebagainya. Itu akan mengingatkan kita ketika kita sudah lanjut usia nanti. Ketika kita sudah lanjut usia nanti, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti bisa melihat bagaimana sih mbahku di masa muda, bagaimana sih papa aku di masa muda itu seperti apa sih. Nah, seperti itu sebagai media penyimpanan kenangan yang sangat-sangat efektif, yang sangat-sangat terbukti. Maksudnya kan bener-bener, oh ini loh wajah aku ketika masih muda, oh ini loh wajah aku ketika masih anak-anak dulu. Selain itu juga faktor pendorong apa? Faktor pendorong untuk anak-anak atau cucu-cucu kita ketika mereka melihat video kita. Kayak misalkan dia melihat nih video-video ayahnya, loh ayah kok pernah ke Korea gitu, loh kok ayah pernah ke Jepang, dan lain sebagainya. Jadi ada faktor pendorong, aku pengen besok jadi kayak ayah, pengen jadi YouTuber, terus pergi ke Korea, terus pergi ke Jepang, terus aku buat vlog dan aku upload di YouTube. Nah, begitu. Itu faktor pendorong untuk anak-anak kita agar lebih baik dari kita dalam membuat kenangan-kenangan, terus kita simpan di YouTube, kemudian kita publikasikan. Toh kan kita nggak pamer ya, kita nggak pamer, kita hanya niat kita ya hanya mengabadikan momen saja, mengabadikan momen, apa salahnya gitu menurut saya. Itu sebagai media penyimpanan kenangan yang sangat-sangat efektif menurut saya, yang sangat-sangat bisa dinikmati banget, soalnya itu berbentuk video, bukan hanya berbentuk tulisan, bukan hanya diary saja. Yang ketiga yaitu sebagai media pendukung. Apa sih media pendukung? Ya menurut saya media pendukung itu ya media pendapatan, media pendukung akomodasi, media pendukung ekonomi. Jadi begini, banyak orang Indonesia ya termasuk saya juga sih, banyak dari mereka itu ya memulai YouTube itu ya untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan AdSense, kemudian dapat iklan, kita dapat duit. Nggak salah, itu nggak salah, benar, itu benar. Emang tujuannya banyak yang seperti itu. Kita itu kerja nggak bisa, kita itu membuat karya ya paling nggak dihargai lah gitu kan, ya paling nggak dihargai gitu. Itu nggak salah. Tapi yang salah itu kalau kita menjadikan hal tersebut menjadi tujuan utama kita. Salah besar kalau seperti itu. Salah besar ketika ketika media pendapatan tersebut itu kita jadikan tujuan utama dalam kita memulai YouTube. Itu salah besar. Permisalannya seperti ini, kalau kita menjadikan pendapatan sebagai tujuan utama. Misalkan kita buat video ini itu editing maksimal, kemudian berbicaranya maksimal juga, uploadnya juga pun thumbnailnya, kemudian
syuting habis biaya banyak dan lain sebagainya, itu maksimal semuanya, pokoknya maksimal semuanya. Ketika dipublikasikan tidak ada yang respon, tidak ada yang menonton, tidak ada yang suka dengan video Anda karena kurang tertarik dan lain sebagainya, apakah Anda kecewa? Pasti kecewa. Kalau tujuan Anda pendapatan, itu pasti kecewa. Dan kedepannya mungkin Anda akan merasakan pesimis. Gak mau aku udah banyak keluar biaya tapi gak ada yang respon. Gak mau aku udah banyak usaha ini itu, editing video sampai laptopku jebol gitu kan, terus gak ada respon, gak ada timbal balik, kemudian gak ada kita gak dapat apa-apa gitu, kecuali rasa kecewa gitu. Nah, itulah mengapa kebanyakan orang itu ya salah kaprah dalam memulai bisnis YouTube, dalam memulai terjun di dunia YouTube ya, karena tujuan utamanya itu pendapatan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pendapatan itu sangat-sangat penting, tapi jangan jadikan pendapatan itu sebagai tujuan utama kita. Tujuan utama kita ya berbagi aja, berbagi. Misalkan kita kontennya tentang pembelajaran, ya udah, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi mereka. Toh itu kan lebih baik daripada kita memikirkan hanya pendapatan dan pendapatan seperti itu. Pokoknya jangan jadikan pendapatan itu sebagai tujuan utama. Tapi ya faktor pendukung saja. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya sampai dapat gitu. Sampai dapat gitu aja ya. Ya insya Allah dapat lah. Intinya kita itu ikhlas saja. Kita membuat ini ikhlas, insya Allah bisa nanti, insya Allah bisa sukses pokoknya. Pokoknya gampang lah kalau pendapatan itu, asalkan video kita menarik, asalkan video kita bermanfaat dan sesuai dengan audien rasakan, maka insya Allah kedepannya akan sukses gitu ya. Ya itu yang saya dapat dari pengalaman saya dalam terjun di dunia YouTube. Ya insya Allah semoga bermanfaat aja sih, semoga bermanfaat. Ini bukannya saya sombong, bukannya saya pamer, enggak. Ini ya pelajaran sih, intinya pelajaran saja, dan semoga bisa menjadi fondasi untuk mereka yang mungkin akan terjun di dunia YouTube gitu ya. Mungkin Anda yang ingin terjun di dunia YouTube, semoga ini menjadi fondasi. Pokoknya jangan salah tujuan kita untuk pembelajaran, untuk memberikan manfaat yang lebih luas gitu kan. Jangan kayak menguntungkan diri kita sendiri tapi tidak menguntungkan orang lain, nanti ya nggak ada itunya dong, nggak ada rasa kepuasan batin, itu nggak ada. Ya itu tadi ya beberapa alasan mengapa saya memulai YouTube dan beberapa pelajaran yang saya dapat dari dunia YouTube. Nah, mungkin kalian juga merasakan hal seperti itu. Jadi saya mohon kalian bisa tulis di kolom komentar apa sih alasan Anda untuk konsisten di YouTube dan apa saja yang Anda bisa ambil dari YouTube. Itu saja ya. Tulis di kolom komentar. Oke? Untuk mengakhiri video ini, jangan lupa like bagi kalian yang suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe untuk bisa menikmati video-video kita selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman agar video ini lebih bermanfaat lagi. Itu saja dari saya Ahmad Surhan, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Bye bye.